Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan entitas. Apalagi wilayah Rempang ini sendiri pada waktu itu pernah dijadikan salah satu benteng pertahanan ataupun pusat pertahanan Kesultanan Lingga. Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bersama Menteri Investasi Indonesia melakukan sebuah perjalanan ke Tiongkok. Itu salah satunya adalah 16 kampung tua yang ada di Rempang saat ini dan sedang bergejolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan dalam channel Tukang Kopi. Dan tentu saja kita masih dalam sebuah segmen yaitu Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi. Dan teman-teman, dalam segmen Ngopi nih kali ini tentu saja kita masih bakalan membahas seputar sejarah, konspirasi maupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang terjadi di sekitaran kita di bumi ini dan khususnya di Republik Indonesia ini. Dan dalam episode kali ini kita bakalan membahas salah satu berita yang saat ini sedang hangat-hangatnya bahkan terbilang panas yang terjadi di sekitaran kita di Indonesia ini. Permasalahan apa itu? Ini adalah sebuah permasalahan yang setiap hari bisa kita lihat dibahas di media cetak, media elektronik, bahkan beberapa konten-konten YouTube baik itu Reels, Shorts maupun TikTok juga membahas permasalahan ini. Karena permasalahan ini berkaitan tentang sosial masyarakat dan juga undang-undang agraria yang ada di wilayah Indonesia ini. Masalah apa itu teman-teman? Tentu saja masalah Rempang. Teman-teman mungkin pernah dengar Rempang Eco City, sebuah mega proyek yang saat ini juga katanya menjadi PSN, yaitu Proyek Strategis Nasional yang terdapat di wilayah Kepulauan Riau, tepatnya berada di sebelah tenggara dari Pulau Batam. Nah, Rempang Eco City ini merupakan sebuah mega proyek yang akan menggarap Pulau Rempang menjadi beberapa zona yang strategis konon katanya. Apa saja itu? Baik zona pariwisata, kemudian ada juga zona industri, kemudian ada juga pemukiman, ada marga satwa, cagar budaya, dan juga akan dibangun yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Bahkan konon katanya nilai investasi di Rempang Eco City ini mencapai 381 triliun yang akan masuk ke kas negara hingga tahun 2080 nanti. Dikatakan juga proyek ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 pekerja, baik itu lokal maupun pekerja asing. Namun tentu saja dijanjikan bahwa pekerja lokal lah yang bakalan menikmati proyek ini. Proyek ini dipegang oleh salah satu perusahaan dari Indonesia yang bernama PT MEG atau MEG, dari kepanjangannya yaitu PT Makmur Elograha, pimpinan salah seorang konglomerat dari Indonesia yang bernama Tony Winata. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar dari negara Tiongkok yaitu Xianyi Group. Nah, konon katanya juga Xianyi Group ini akan membangun sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga surya dan juga bakalan membangun yang namanya pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Wah, luar biasa. Lantas kenapa Rempang Eco City ini yang begitu megah, yang bakalan menghasilkan devisa besar untuk negara ataupun pajak yang besar untuk negara, menjadi ricuh dan menjadi konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah Indonesia. Bahkan kerap kali konflik tersebut membuat kita wah, ini kayaknya besar sekali ini. Jawabannya satu,
Karena konon katanya pembangunan mega proyek ini akan menumbalkan rakyat di Rempang yang sudah lama menetap menjadi orang-orang yang bakalan terpinggirkan. Bagaimana ceritanya? Di mana letak Rempang? Nah, itu yang harus kita ketahui pertama. Jadi Rempang ini terletak di Kepri ataupun Kepulauan Riau. Kurang lebih sekitaran 3 km sebelah tenggara dari Pulau Batam. Jadi kalau teman-teman lihat peta, ada Pulau Batam, ada juga pulau namanya Rempang, kemudian ada juga pulau namanya Pulau Galang. Dan Batam, Rempang, dan Galang ini disatukan oleh jembatan yang bernama Jembatan Barelang. Nah, jika kita lihat secara informasi demografi penduduk, di situ ada sekitaran 7.500 jiwa yang hidup. Kemudian luas Rempang ini sendiri itu ada 16.583 hektar. Jadi cukup luas ini wilayah Rempang. Apalagi wilayahnya ini amat sangat strategis. Teman-teman tahu Selat Malaka? Nah, Rempang itu berdampingan dengan Batam dan Galang juga berada di sekitaran Selat Malaka. Artinya secara ekonomi wilayah ini amat sangat strategis karena sering dilalui oleh kapal-kapal dagang. Bahkan kalau teman-teman cari informasi di Wikipedia nih teman-teman, Selat Malaka itu adalah selat yang paling terpadat dilewati oleh kapal-kapal dagang. Kurang lebih satu harinya atau setiap harinya itu ada 200 kapal dagang yang lewat. Sehingga tentu saja secara ekonomis, jika teman-teman membangun bisnis yang berkaitan dengan peredaran barang dan jasa di wilayah Selat Malaka, baik itu di Batam, Rempang, tentu saja amat sangat strategis dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Lihat saja Singapura dan juga wilayah Malaysia yang terdapat di Selat Malaka. Bahkan Singapura menjadi salah satu negara macan Asia karena letaknya yang amat sangat strategis tadi teman-teman. Baik teman-teman, jika kita berbicara dari sisi sejarah, awal mula kedatangan masyarakat di Rempang ini tidak akan bisa kita lepaskan dari pengaruh Kesultanan Riau yang pernah ada di wilayah Kepulauan Riau tentu saja. Tepatnya mungkin sekitaran tahun 1722 sampai ke abad 18 ini memiliki sebuah sejarah yang berkaitan dengan kedatangan masyarakat di Rempang. Bisa kita katakan orang-orang yang ada di Rempang saat ini merupakan orang-orang yang datang dulunya karena pengaruh dari Kesultanan Riau ini tadi. Teman-teman harus tahu, pola bermukim masyarakat itu adalah di mana ada sebuah pusat kota yang ada raja atau ada sultannya, pasti di sekitaran wilayah tersebut ada pemukiman ataupun juga ada penduduk. Apalagi wilayah Rempang ini sendiri pada waktu itu pernah dijadikan salah satu benteng pertahanan ataupun pusat pertahanan Kesultanan Lingga dari serangan-serangan Belanda di masa lalu teman-teman. Nah, di wilayah Rempang ini ada 3 suku asli. Yang pertama itu dikenal dengan nama orang darat atau nama lainnya adalah orang hutan. Kemudian yang kedua adalah orang laut. Dan yang ketiga tentu saja suku Melayu asli. Dari mana datangnya orang-orang tersebut? Nah, kalau kita cocokkan dengan beberapa data yang kita dapatkan, orang laut ini sendiri muncul ketika pada waktu itu terjadi sebuah perperangan antara Kesultanan Riau dengan Belanda. Tepatnya ini terjadi pada tahun 1784. Jadi pada waktu itu terjadi sebuah penaklukan yang menyebabkan Belanda mau tidak mau menang dan orang-orang Kesultanan Riau mau tidak mau kalah, sehingga mereka harus menandatangani sebuah traktat atau perjanjian. Hal tersebut menyebabkan beberapa pemimpin-pemimpin dari Kesultanan Riau ini tidak puas, sehingga 1784 banyak pemimpin ataupun panglima-panglima Riau, prajurit-prajurit Riau yang pemberani ini memutuskan untuk meninggalkan kesultanan dan lebih memilih untuk melakukan perlawanan secara terorganisasi dengan metode yang berbeda. Sehingga pada waktu itu mereka banyak yang turun ke laut. Mereka menjalankan sebuah strategi yang dikenal dengan nama strategi gerilya laut. Kalau dalam beberapa informasi disebutkan muncullah organisasi Lanun ataupun bajak laut Melayu pada waktu itu. Namun bajak laut ini
bukanlah bajak laut yang membuat penderitaan bagi masyarakat pribumi. Bajak laut ataupun gerakan Lanun ini hanya melakukan sweeping ataupun hanya melakukan serangan terhadap kapal-kapal dagang ataupun kapal-kapal kerajaan Belanda yang pada waktu itu melintas di sekitaran wilayah Selat Malaka. Kalau golongan pribumi ataupun kapal-kapal pribumi itu tidak akan diganggu oleh gerakan gerilya laut ataupun Lanun ini tadi. Kemudian setelah itu orang-orang inilah yang dikatakan sebagai cikal bakal orang-orang laut, orang-orang Melayu yang menggunakan laut sebagai sarana untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda itu tadi. Kemudian ada juga yang namanya orang-orang darat atau orang hutan. Nah, informasi mengenai orang darat ini didapatkan dari sebuah arsip kolonial Belanda. Tepatnya pada waktu itu sebuah kunjungan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Tanjung Pinang atau pejabat pemerintahan tapi orang Belanda yang pada waktu itu dari Tanjung Pinang, disebut dengan Control onder Uitvalling. Jadi pada waktu itu seorang pejabat bernama Pewing itu pernah melakukan kunjungan ke wilayah Rempang dan di situ dia menemukan ada beberapa orang yang memiliki ciri fisik berbeda dengan orang-orang Melayu Riau. Lebih tepatnya mereka mirip dengan, konon katanya nih, lebih mirip dengan orang-orang dari Johor, Malaysia. Dari sisi kulit, kemudian dari sisi rambut dan juga tinggi badan atau ciri-ciri fisik. Orang-orang tersebut pun tidak tahu bagaimana caranya melaut, sehingga mereka lebih banyak yang bercocok tanam. Orang-orang itulah yang kemudian disebut dengan nama orang darat ataupun orang hutan. Jumlah mereka pun tidak banyak, hanya sekitaran 30-an pada waktu itu di wilayah Rempang itu tadi. Nah, orang-orang inilah yang dikenal dengan nama orang darat. Dan orang-orang Melayu itu adalah orang-orang yang bermukim pada waktu itu pusat pemerintahan dari wilayah Riau ataupun dari wilayah Tanjung Pinang itu dipindahkan ke wilayah yang lebih dekat dengan wilayah laut. Sehingga pada waktu itu Sultan Abdul Rahman, pemimpin dari Kesultanan Lingga di tahun 1829, menunjuk beberapa adipatinya untuk menjadi pemimpin di beberapa wilayah yang terdapat di sekitaran pusat Kesultanan Lingga. Salah satunya pada waktu itu ada sebuah wilayah yang bernama Nangsa. Nangsa ini sendiri mencakup wilayah Batam, Rempang, dan Galang. Jadi pada waktu itu dipilihlah Raja Isa untuk menjadi perpanjangan tangan Sultan Abdul Rahman. Dan kemudian Raja Isa mendirikan pemukiman sehingga pada waktu itu masyarakat-masyarakat dari Kesultanan Lingga itu menyebar dan mereka menetap salah satunya di Pulau Rempang. Inilah 3 suku pertama atau 3 orang pertama yang pada awal itu mendiami wilayah Rempang. Sehingga akhirnya mereka membangun pemukiman terus menerus untuk anak, untuk cucu, untuk cicit. Sehingga sampai sekarang peninggalan-peninggalan mereka itulah yang masih eksis di wilayah Rempang. Dan peninggalan mereka itu salah satunya adalah 16 kampung tua yang ada di Rempang saat ini dan sedang bergejolak. Konon katanya permasalahan di Rempang ini bermula pada tahun 2004, di mana pada waktu itu mulai masuknya investasi dari PT MEG ataupun PT Makmur Elok Graha pimpinan dari Tommy Winata ini tadi. Nah, pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2004, pada waktu itu DPRD Kota Batam melalui Pak Taba Iskandar didukung oleh 6 fraksi pada waktu itu mengeluarkan sebuah surat rekomendasi untuk menjadikan kawasan Rempang ini boleh dimasuki investasi yang tentu saja memiliki nilai ekonomis dalam bidang pariwisata waktu itu. Kemudian surat rekomendasi ini dibawa ke pemerintahan Kota Batam. Sehingga pada waktu itu setelah dirumuskan beberapa kesepakatan, ditandatangani juga nota kesepakatan atau MOU antara pemerintah Kota Batam yang pada waktu itu wali kotanya adalah Pak Nyat Kadir bersama dengan perwakilan dari PT MEG ini tadi. Dan nota kesepahaman atau nota MOU pada tanggal 26 Agustus 2004 tertandatangani. Di situ PT MEG diberikan HPL atau hak pengelolaan lahan seluas 16.583 hektar
silakan kawasan ini boleh diinvestasikan atau digunakan sebagai kawasan wisata. Dan pada waktu itu rekomendasi dari DPRD menurut Pak Taba Iskandar tadi, bentuknya itu adalah KWTE. Apa itu KWTE? Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif. Jadi konon katanya itu KWTE ini bakalan wilayah Rempang ini dibangun pariwisata, perhotelan, bungalow, resort-resort, kemudian juga taman hiburan lah pokoknya yang berkaitan tentang wisata, dan juga ada perjudian mulai dari pembangunan kasino dan lain sebagainya. Nah, namun di tahun 2004 itu karena terjadi beberapa permasalahan akhirnya di stop, khususnya karena bakalan dibangun kawasan perjudian. Sehingga akhirnya PT MEG stuck ataupun mandek. Bisa dikatakan investasinya pada waktu itu terhambat karena permasalahan izin yang secara lengkap itu belum terlengkapi dengan baik. Mandeknya sampai tahun 2022. Bisa dikatakan 2004 sampai 2022 pengelolaan kawasan ini tidak dioptimalkan, bahkan tidak ada pembangunan sama sekali. Dan hal ini menyebabkan ya Rempang pun kembali didatangi oleh beberapa masyarakat-masyarakat yang bermukim. Nah, kemudian di tahun 2023, tepatnya pada bulan Juli, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bersama Menteri Investasi Indonesia melakukan sebuah perjalanan ke Tiongkok. Salah satu yang didatangi adalah Provinsi Chengdu. Nah, di Provinsi Chengdu ini kemudian pemerintah Republik Indonesia katanya membangun sebuah kesepakatan, menandatangani sebuah MOU bahwa di wilayah Indonesia akan dikembangkan atau dibangun sebuah perusahaan panel solar surya dan juga kaca terbesar kedua di dunia. Dan usut punya usut, ternyata Rempang lah yang diusulkan menjadi wilayah tersebut. Juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar. Karena memang pembangunan perusahaan ini membutuhkan wilayah yang strategis, apalagi kalau bukan di wilayah Selat Malaka tadi. Dan karena penunjukan wilayah ini muncul sebuah gejolak-gejolak yang luar biasa, bergejolak. Kenapa terjadi sebuah gejolak besar bagi masyarakat Batam, khususnya pada masyarakat Rempang pada waktu itu? Bahkan terjadi bentrok bersama aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 di depan BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Dari mobil water cannon untuk membubarkan warga. Lebih enaknya kantor wali kota Batam pada waktu itu yang memakan cukup banyak korban. Kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, baik itu YouTube, Instagram, ataupun mungkin ada juga di TikTok lah ya, bahwa banyak sekali yang terdampak. Mulai dari fasilitas-fasilitas milik kantor wali kota Batam yang rusak, kemudian juga ada korban yang mengalami luka-luka. Bahkan ada juga sebuah video yang menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah pada waktu itu harus mengungsi dan meninggalkan sekolahnya karena terkena lemparan gas air mata oleh pihak aparat. Luar biasa sekali permasalahan ini terjadi. Hal ini tentu saja terjadi karena penolakan dari masyarakat asli Rempang yang telah menempati 16 kampung tua tersebut. Mereka beranggapan bahwa akan terjadi penggusuran terhadap tanah kelahiran mereka. Bayangkan teman-teman, dari tahun 1700-an, bahkan di tahun 1830 masyarakat Rempang sudah mendiami wilayah-wilayah bibir pantai dan sudah aktif menjalani kehidupan profesi mereka sehari-hari sebagai seorang nelayan di sana. Pada akhirnya diharuskan pindah ataupun melakukan relokasi dari tempat tersebut.
karena bakalan dibangun pabrik dari Xianyi Group ini untuk membuat solar panel dan juga perusahaan kaca terbesar nomor 2 di dunia. Nelayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti ditahan sama investor. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Ada apa? Dan hal tersebut memicu banyak sekali organisasi, khususnya organisasi-organisasi Melayu, ada lembaga adat Melayu Kepri, kemudian ada juga pemuda-pemuda Melayu, bahkan tokoh-tokoh seperti Ustadz Abdul Somad atau UAS juga melakukan sindiran di media sosial terhadap kebijakan pemerintah yang konon katanya tidak berpihak kepada rakyat kecil. Memang kalau kita lihat di situ, warga ataupun masyarakat Rempang berpatokan bahwa ini merupakan tanah pusaka atau tanah warisan leluhur kami yang mungkin bisa kita katakan sebagai tanah adat atau tanah ulayat. Namun secara administrasi ternyata pihak BP Batam mengatakan hanya sekitaran 1-2% saja masyarakat yang ada di wilayah Rempang yang memiliki sertifikat. Jadi masyarakat yang ada di sana juga menempati Pulau Rempang itu juga tidak ada sertifikat. Karena memang semuanya di bawah dulu otorita ini Batam. Kembali lagi, permasalahan ini muncul apakah memang karena warganya atau memang karena pihak pemerintahnya atau Badan Pertanahan Nasional yang sulit untuk mengeluarkan sertifikat terhadap masyarakat-masyarakat yang memang secara fakta sudah cukup lama mendiami wilayah tersebut, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian menurut wali kota dari Batam, BP Batam, Pak Rudi, pada waktu itu mengatakan bahwa kami tidak melakukan penggusuran. Kami hanya melakukan sebuah relokasi. Kami akan pindahkan masyarakat dari Rempang ini, khususnya masyarakat dari 3 kampung dari 16 kampung tersebut. Jadi 3 kampung ini akan kami patok karena memang menjadi wilayah yang bakalan dijadikan pabrik Xianyi itu. Wali Kota Rudi bersama pemerintah pusat menjanjikan relokasi tersebut akan memberikan rumah terhadap 700 KK yang mau dipindahkan. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa selain diberikan hunian berjumlah 700, mereka akan juga diberikan tanah sebesar 500 meter persegi. Selain 500 meter persegi, mereka akan dibangunkan rumah yaitu tipe 45. Tidak cukup sampai di situ, akan dibangunkan sebuah perkampungan baru untuk seluruh masyarakat, baik itu di 3 kampung tadi ataupun 16 kampung lainnya yang ingin pindah ataupun siap untuk pindah. Beliau menjanjikan, pemerintah pusat menjanjikan akan dibentuk kampung baru dengan membangun 2.700 unit rumah. Kemudian beserta dengan lahan untuk mereka menjalankan usaha mereka sehari-hari, yang bertani, bercocok tanam, berkebun, dan juga untuk nelayan mereka akan khusus membangunkan pelabuhan sandar untuk kapal-kapal nelayan tersebut. Itu yang dijanjikan oleh pemerintah Batam dan juga pemerintah pusat. Di media, Presiden Joko Widodo bahkan berbicara bahwa ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti ini permasalahan miskomunikasi. Ada satu hal yang tidak tepat antara masyarakat dan pemerintah pada waktu itu. Untuk itu permasalahan miskomunikasi ini harus kita luruskan. Sehingga Presiden Jokowi mengutus Menteri Bahlil, yaitu Menteri Investasi Indonesia, untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat Rempang pada waktu itu. Sehingga ketika Pak Bahlil datang, beliau langsung melakukan beberapa pertemuan, baik itu dengan DPRD dan juga dengan pemerintah Kota Batam. Selain itu, beliau juga mengagendakan akan langsung bertemu dengan masyarakat Rempang yang bakalan terdampak relokasi ataupun penggusuran tersebut. Tapi kembali lagi teman-teman,
ini bukan hanya sekedar masalah relokasi, bukan hanya sekedar gusur-menggusur, tapi ini masalah yang lebih dalam lagi, yaitu terkait tentang sejarah. Walaupun ditembak mati kami tak mau. Kami tak bangun keluar dari kampung kami. Kapan Jokowi kami tak nak keluar. Nangis, kering ya mata ibu ini udah kering nak, udah kering, udah tak ada air mata lagi. Sejak tahu kami mau dipindah, sakit nak. Masyarakat Rempang khususnya di Kampung Tua yang berjumlah 16 itu menganggap bahwa ini adalah pusaka dan warisan dari leluhur mereka. Mereka sudah tahun demi tahun, mereka sudah beberapa keturunan tinggal di situ. Mereka punya sejarah di situ. Tidak mudah untuk melepaskan diri mereka dari sejarah tersebut, sehingga mereka memilih untuk bertahan. Bahkan sampai-sampai mereka berbicara, kami akan ada dan kami akan mati di kampung ini. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, bisa dicarikan solusi yang memang benar-benar membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik lagi. Masyarakat Rempang tetap dapat tinggal di tempatnya tanpa harus direlokasi, dan tentu saja pemerintah Republik Indonesia tepat dapat menjalankan kebijakan investasinya untuk membangun Indonesia. Yang jelas, pemerintah ada untuk masyarakat, dan masyarakat tentu saja akan selalu mendukung pemerintahan. Kita carikan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan konflik-konflik agraria seperti ini, baik itu tanah ulayat, tanah adat, masyarakat, pemerintah, dan juga perusahaan-perusahaan besar yang ingin menginvestasikan dirinya dalam bidang ekonomi, tidak akan merugikan pihak manapun. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga-keluarga kita di Rempang.